Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah UTS, mudah-mudahan kalian masih sehat semuanya. Kita melanjutkan materi kita mengenai metode transportasi. Tapi transportasi ini bukan transportasi kayak seperti ini ya. Transportasi ini maksudnya adalah jalur-jalur dalam penyelesaian masalah mengenai riset operasi. Bukan yang seperti ini. Uh, Kenapa harus mempelajari tentang metode transportasi? Yaitu di sini adalah untuk mengatur distribusi atau penyaluran biasanya. Misalnya kita order barang dari daerah mana atau kita mengirim barang ke daerah mana, yang pasti yang kita perlu pertimbangkan paling penting adalah biaya dalam pendistribusian barang tersebut. Kalau misalnya kita punya beberapa supplier, dari supplier A, B, C, yang A di daerah mana, yang B daerah mana, C daerah mana. Untuk yang A, B berapa, B berapa, C berapa, pasti yang kita pilih adalah cari B yang paling termurah. Nah, di sini juga seperti itu. Atau misalnya kita yang akan mengirimkan barang ke orang lain atau kita mau menyimpan barang di cabang kita, maka untuk pengirimannya pun juga kan sama ada biayanya. Maka itu juga akan kita pilih mana biaya yang paling terendah. Untuk metodenya itu ada 3. Yang pertama ada metode Stepping Stone, kemudian metode Modi, dan metode Vogel. Oke, nanti ini untuk pembahasannya bisa kalian sambil buka buku yang Pangestu yang sudah kalian miliki. Itu di halaman 87 ya, dari mulai halaman 87. Oke, yang untuk metode transportasi menggunakan solusi awal itu ada metode sudut barat laut atau NWC, biasanya disingkat dengan NWC. Kemudian menggunakan metode biaya terendah dan metode Vogel. Jadi nanti soalnya 1, tapi cara pengerjaannya itu ada 3. Jadi nanti tinggal dipilih saja mau memakai cara yang mana. Yang kemudian menggunakan solusi optimal itu ada Stepping Stone dan metode Modi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu metode Stepping Stone. Metode Stepping Stone itu adalah metode batu loncat ya. Jadi kayak pijakan, kayak loncatan gitu. Jadi makanya dia pindah-pindah. Nah, misalnya ini yang pertama ada soal, saya ngambil dari bukunya Pangestu halaman 88. Di sini ada sebelum ini harus baca dulu biar nanti lebih paham. Ya, sebelum kalian mendengarkan saya membahas, lebih baik saya sarankan untuk membaca dulu biar tidak terlalu bingung. Oke, di sini ada contoh suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di W, H, dan P. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan. Jadi dia punya 3 pabrik, kemudian sekarang dia menentukan saya tuh harus menyimpan di A berapa, B berapa, C berapa dengan biaya yang paling minimal ya. Nah, kemudian di sini ada kapasitas pabrik ada di halaman 88 dan kebutuhan gudangnya juga ada di sana. Ini sudah terlihat. Nah, kemudian ini biayanya. Biayanya ada di halaman 89, di situ sudah tertera biaya masing-masing. Jadi kalau bacanya, kalau misalnya kita kirim dari pabrik W ke A, maka biaya yang kita keluarkan adalah 20. Kalau kita kirim dari W ke B, biayanya adalah 5. Kalau kita kirim dari W ke C, biayanya 8. Dan seterusnya. Jadi setiap alokasi ini mempunyai biaya masing-masing. Nah, pasti yang kita pilih adalah biaya terendah. Maka nanti kita lihat cara mengerjakannya. Tahap penyelesaiannya yang pertama untuk metode Stephenson yaitu pertama yang kita lakukan adalah menyusun tabel alokasi. Tabel alokasi itu ada di halaman 89, tabel 5.4. Ya, itu yang awalnya adalah di situ dulu untuk penentuannya. Yang kedua nanti adalah prosedur alokasi dan yang ketiga merubah alokasi dengan trial error. Jadi, untuk Stephenson ini memang
caranya adalah uji coba. Kita rubah-rubah, kita pindah-pindahkan tanpa pakai rumus apapun. Jadi kita cari nilai yang terendahnya mana, dan kemudian mendingan kita kirim ke situ aja karena biaya yang paling terendah. Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama adalah prosedur alokasi. Prosedur alokasi, ini tabelnya. Jadi yang mendatar atau baris, itu adalah menunjukkan kapasitas dari pabrik. Ya, nanti nilainya diisikan. Kapasitas pabrik itu baris. Kemudian yang kolom itu adalah kapasitas atau kebutuhan dari gudang. Ya, kalau gudang ke bawah, kalau pabrik ke samping. Jangan kebalik ya. Nah, yang pertama kita menggunakan metode NWC, pedoman sudut barat laut. Sudut barat laut itu barat laut itu berarti pojok kanan atas. Ya, pojok kanan atas. Pojok kanan atas itu berarti ada di kolom, ada di kotak WA. Jadi yang pertama kita lakukan pengiriman itu adalah dari pabrik W dikirim ke gudang A. Nah, kemudian nanti jangan lupa di dalamnya itu disimpan biayanya. Ya, di pojok. Kecil-kecil aja, kotak kecil-kecil kalian buat itu untuk menyimpan biaya setiap pengirimannya. Oke, selanjutnya ya kita masukkan pabrik kue itu bisa mengirim sebanyak 90. Sedangkan gudang A itu hanya butuh 50. Berarti gudang A semuanya kebutuhannya terpenuhi dari W. Kita sambil 50 di sini. Ya, jadi 50 dari kapasitas pabrik yang W90 berarti 50 sudah dikirim ke A. Berarti sisanya yang W itu tinggal 40. Jadi 90 dikurangi 50. Oke, selanjutnya karena A semuanya sudah penuh, jadi gak perlu lagi dari pabrik H atau pabrik P. Jadi semuanya sudah terpenuhi dari W. Selanjutnya berarti yang belum terisi adalah gudang B. Gudang B itu butuhnya adalah 110. 110 butuhnya, berarti karena W sudah dikirim ke gudang A, berarti sisanya 40 simpen di gudang B sebanyak 40. Nah, kebutuhan gudang B kan ada 110. Baru keisi 40, berarti masih ada sisa. Berarti kita ambil dari pabrik H, karena pabrik H kan belum ngirim kemana-mana. Pabrik H itu adalah 60. Kita simpan semuanya di sini 60. Ya, karena kan masih butuh 70 kan. Nah, ini baru keisi 100. Berarti H itu semuanya dikirim ke B. Nah, selanjutnya B masih kurang. Masih ada 10 lagi. Berarti kita ambil dari P. P itu bisa kirim 50. Berarti kita simpan di sini adalah 10. Nah, selanjutnya yang belum adalah gudang C. Berarti yang B udah selesai ya. Ada 110, 40 ditambah 60 ditambah 10. Jadi 110. Kemudian gudang C, karena gudang C butuhnya 40 dan pabrik P sisa 40, berarti banyak 40. Selesai. Nah, ini kemudian kita hitung berapa sih biaya yang dikeluarkan. Ini jalurnya ya. Berarti 50 dikali 20 ditambah 40 kali 5, 60 kali 20, 10 kali 10, 40 kali 19. Jadi jumlahnya adalah 3260. Itu ada di halaman 90. Dan tabelnya itu juga ada di halaman 91. Nah, selanjutnya kita pakai trial error. Merubah alokasi secara trial error. Itu bisa dibaca di halaman 91. Tambahan biaya, salah gini. Tadi kan awalnya kita kirim dari W ke A. Nah, di kolom gudang A, sebenarnya kalau kita kirim dari W itu biayanya tinggi. Jadi yang paling rendah itu lebih baik kita kirim dari pabrik H. Karena pabrik H di sini biayanya adalah 15. Nah, gimana kalau misalnya kita trial error, A itu sebaiknya kita ambil dari pabrik H. Jadi, makanya tambahan biaya dari H ke A itu 15. Kemudian, yang W itu, baris W, yang paling rendah itu kalau kirim ke gudang B. Nah, kalau misalnya kita pakai yang B, W ke B maka 5. Nah, kan yang awalnya itu W ke A 20,
kemudian H ke B itu 20. Maka kalau kita merubah jadi W ke A, W ke B, maka kita bisa hemat 20. Oke, sekarang kita. Nah, di sini awal ya. Nah, ini kita rubah dari jarak yang paling dekat, yang paling berdekatan. Oke, kita lihat di gudang A. Ini bisa dilihat, kalian bisa lihat di halaman 92. Nah, gudang A itu yang paling rendah adalah di H ke A. Nah, maka kita pindahkan. H ke H itu bisa ngirim 60. Nah, berarti yang 50 itu kita bisa ambil semuanya dari H. Jadi, kita pindahin ya. Yang W ke A-nya kita kurangin, kemudian kita ambilnya dari H saja karena itu biaya dari gudang A itu yang paling rendah ngambilnya dari H. Oke. Berarti ini akan berubah. Kemudian gudang B juga itu juga akan berubah karena apa? W nggak ngirim ke A gitu. Berarti kita pindahin ya. Sekarang 50-nya itu ngambil semua dari H. Oke, A selesai. Berarti sekarang kita kurangin karena H itu ngirim ke A, berarti gudang B nggak jadi H itu nggak jadi kirim 60 ke gudang B. Berarti akan berkurang. Nah, kemudian ini jadi 10. Yang ini jadi 90. Kenapa kita perbanyak dari W ke B? Karena apa? Itu paling rendah. Pabrik W itu paling murah kalau kirim ke gudang B. Nah, kita lihat perubahannya sekarang. Nah, ternyata ketika kita rubah, biayanya berkurang. Tadinya 3260, kemudian turun jadi 2260. Lumayan kan, berkurang 1000. Nah, selanjutnya kita coba lagi. Bisa nggak kalau lebih rendah lagi? Karena masih ada tuh di gudang C itu nilai yang rendahnya adalah 8. Kemudian di antara gudang C, yang paling rendahnya tadi W ke C ya. Kemudian pabrik P, yang paling rendah itu adalah mengirim ke B. Nah, maka kita utak-atik lagi. Ini yang tadi perubahan yang kedua. Nah, kemudian kita rubah sekarang. Karena B itu, yang P itu yang paling rendah adalah 10 ngirim ke B, maka kita rubah yang 90 jangan ngambil semua dari W. Tapi kita ambil juga dari P. Maka ini jadi 50-50, kita coba ya 50-50. Kemudian karena 50 di P itu digunakan untuk pabrik B, maka yang gudang C akan berkurang. Jadi ya berubah nih kan 50 ya. 50 sudah P itu. Jadi naikin ke gudang C sebanyak 40. Oke, berubah lagi nilainya jadi 2020. Nah, kurang lagi jadi kurang 240. Lumayan. Nah, menurut Stepping Stone, biaya yang terendah adalah ini. Coba lagi. Kalau misalnya mau coba-coba lagi silakan, tapi cukup 3 kali saja, jangan terlalu banyak ya, karena pusing juga lumayan. Nah, ini cara untuk metode stepping. Yang kedua, kita lanjut ke modi. Modi ini modifikasi ya, distribusi metode modifikasi. Ini lebih mudah, jadi kita mau mindahin kemana itu lebih tepat. Oh ya udah pindahnya ke sini. Ini caranya modi. Nih, karena penentuan segi 40 yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat. Serta metode ini mencapai hasil optimal yang lebih cepat. Jadi beda sama yang kalau tadi Stepping Stone kan coba-coba, oh pilih lagi ke sini, cobain ke sini, cobain ke sini. Nah, untuk yang modi ini kita pindahin langsung dari sini. Nah, tinggal diutak-atik saja. Caranya yaitu sekarang pakai hitungan ya. R tambah C sama dengan R tambah K, sama dengan C. R-nya itu adalah baris dari kata-kata row. Ini kalian bisa baca di halaman 93, mulai dari halaman 93 ya. Nah, kemudian K-nya itu kolom. Kolomnya nggak pakai C, harusnya kan pakai C. Karena C ini dipakai untuk kos, untuk yang biaya. Jadi biar nggak ketuker, yang kolom diganti pakai K. Jadi R tambah K sama dengan C. Oke. Ini langkah-langkah menghitungnya. Yang pertama, isi tabel menurut NWC. Sama, tadi tabel dasarnya adalah tabel halaman 91 tadi. Kemudian,
Yang kedua menentukan nilai baris dan kolom. Nah, ini yang kita hitung nanti, gampang kok hitungannya. Yang pasti nilai awalnya itu adalah memberikan nilai 0 pada baris pertama. Baris pertama itu adalah W. Ya, baris pertama itu adalah W. W yang pertama W, maka W itu adalah nilainya 0. Ya. Yang pertama adalah mencari nilai kolom A. Halaman 94 ya, silakan dibaca. Mencari nilai kolom A. Karena yang W itu kan sudah ada nilainya 0. Itu kalian bisa lihat di tabel 5.9 halaman 94. Oke, itu untuk perubahan-perubahannya. Tapi nilai tabel dasarnya yaitu dari halaman 91. W-nya 0. Kemudian nilai kolom A-nya kita cari. Kemudian biaya untuk pengiriman W ke A itu adalah 20. Ya, yang 20 adalah biaya kita kirim dari W ke A 20. Maka nilai kolom A itu adalah 20. Ya, KA sama dengan 20. Selanjutnya, ini ya, nilai baris pertama pasti 0. Kemudian cari nilai yang lain. Tadi baru W ke A, sekarang W ke B. W ke B itu RW-nya tadi 0, ya, nilai baris W-nya 0. Berarti kolom KB-nya itu biayanya adalah 5. Ya, karena ini mah mudah ya, tinggal 5 berarti jadi hasilnya adalah 5 gitu. Kemudian sekarang yang kedua, sekarang dari R ke H. R ke H. R ke H-nya berarti yang dicari ya. Kemudian KB-nya udah dapat tuh di sebelumnya adalah 5. Jadi RH-nya adalah 15. RP berarti P ke B, RP-nya adalah kita cari, KB-nya tadi dapat 5. Maka nilai baris P itu adalah 5. Kemudian RP plus KC, PC. Yang dicarinya ini adalah nilai-nilai yang sudah ada terisi ya, tadi halaman 91. Jadi nggak semua kolom dihitung, yang sudah ada nilainya saja yang di NWC tadi. Ini nilai dasarnya adalah di tabel halaman 91. Kan yang ada nilainya itu W, A, kemudian WB, HB, PB sama PC. Jadi nggak dihitung semua, yang dihitung itu hanya kolom kotak-kotak yang ada isinya saja. Nah, selanjutnya sudah hitung satu-satu, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, W0, H-nya 15, P-nya 5, A-nya 20, B-nya 5, C-nya 14. Oke, setelah itu kita sekarang, nah ini yang awal ya, ini 3260 ya nilai yang awal. Kemudian kita berubah, indeks perubahannya yaitu nilai dari segi 4. Segi 4 yang kosong. Nah, cari yang kosong-kosong. Yang kosong-kosongnya itu berarti nanti cara menghitungnya C dikurang R kurang K. Nah, yang kosong-kosongnya itu adalah lihat di halaman 91 yaitu HA, PA, WC, sama HC. Itu yang kosongnya itu yang menjadi nanti tolak ukur kita memindahkannya kemana. Cara perbaikannya ada di halaman 95. Silakan dilihat halaman 95. Kita koreksi satu-satu. C-nya itu HA itu C-nya 15, nilai R-nya 15, kemudian nilai K untuk A-nya itu adalah 20. Nilainya minus 20. Kemudian pengiriman dari P ke A 25 biayanya, nilai baris P itu 5, nilai kolom A itu adalah 20, 0. Dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini kotak-kotak yang belum terisi ya, tadi yang saya bilang ya. Oke, sekarang memilih titik perubahan. Titik perubahannya itu adalah cari nilai yang negatif paling besar. Indeks perbaikan. Yang paling tinggi adalah 20. Nah, berarti kita mulai merubahnya itu berarti memindahkannya langsung ke kotak HA. Nah, ini perubahannya. Itu bisa dilihat di tabel pertama, tabel 5.9 halaman 94. Jadi yang kita perubah pertama adalah
kita pindahin H ke A. Nah, karena tadi yang paling tolak ukur paling pertama adalah H ke A. Maka kalau H ke A terisi, tadi ya langsung 50, berarti yang lainnya juga akan berubah. Nah, seperti ini. Jadi, nilainya pasti akan turun. Jadi, 2020 ya. Oke, selanjutnya sama caranya kayak tadi lagi. Jadi, mulai dari memilih mencari nilai yang kosong, mencari kotak-kotak yang kosong, kemudian mulai dari merubah indeks perubahan. Nah, nanti sampai nggak ada nilai negatif, maka itu udah selesai. Jadi kalau ada nilai negatif berarti misalnya ini berubah karena ini masih ada nilai negatif nih. Jadi PB misalnya negatif ya, negatif paling tinggi, maka perubahan yang ini adalah misalnya di PB dan sebagainya. Ini juga masih ada negatif. Nah, nanti sampai kalian coba lagi ketika merubah indeksnya itu adalah sudah tidak ada nilai negatif sama sekali, maka itu berarti sudah selesai. Jadi nanti hati-hati menghitungnya ya, jangan oh pokoknya nggak ada negatif lah biar selesai, nggak gitu juga ya. Jadi nanti cari mulai dari merubahnya adalah dari sini pindahin ke tabel, rubah-rubah, coba lagi yang kotaknya masih kosong-kosong lagi, buat lagi seperti ini, rubah lagi masih negatif lagi, berarti selesai. Pasti nggak akan terlalu lama lah. Ya berarti ini optimalnya adalah yang sebelumnya tadi. Maka yang paling ini adalah ini. Ini yang paling nilainya paling kecil, itu bisa lihat di halaman 96, 97, dan 98. Berarti yang paling rendah adalah bisa ketemu 1890. Oke. Metode terakhir, metode Vogels. Nah, ini yang tadi pusing-pusing nih, Stephenson sama Modi itu lumayan ya, agak panjang. Nah, ini metode yang paling mudah. Lebih mudah, lebih cepat, yang bisa mengatur. Jadi nanti bisa dapat langsung 1890 tanpa merubah indeks-indeks atau tanpa trial error. Oke, gimana caranya? Yang pertama adalah ini masih di halaman 91 ya. Tabel awalnya adalah semuanya dari tabel halaman 91. Ini. Nah, langkah yang kedua yaitu mencari perbedaan dari dua biaya terkecil. Jadi biaya terkecil pertama sama biaya terkecil kedua dari masing-masing baris dan kolom. Oke, yang pertama misalnya kita ubah yang baris ya. Nah, yang baris ini berarti yang W, yang terkecil pertama yaitu 5, terkecil kedua yaitu 8. Maka di bawah bisa dilihat 8 dikurangi 5. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat di halaman 99. Itu ada ya. Kemudian yang kedua, H misalnya yang paling tinggi pertama adalah 10, yang kedua adalah 15. Maka tinggal dikurangi jadi 5. Yang P yang tinggi pertama adalah yang terendah pertama adalah 10, yang terendah kedua adalah 19. Maka 19 dikurangi 10. Yang kolom atau yang ke bawah. Udang A paling rendah adalah 15, yang rendah kedua adalah 20. 20 dikurang 15. Gudang B 10 dikurang 5. Gudang C 10 dikurang 8. Oke, jika sudah, nanti bisa dilihat ya. Caranya adalah mencari nilai yang paling tertinggi dari nilai yang terkecil tadi. Berarti yang tertinggi adalah 9. Nah, maka tolak ukur pertama yang harus dirubah adalah ke P gitu. Jadi P. Nah, P. Nah, selanjutnya buat tabel. Nah, seperti ini. Ini yang ditulis adalah semuanya adalah biaya-biaya. Ini W ke A, ngirim W ke A 50, W ke B 5, W ke C 8, dan sebagainya. Yang ditulis adalah ininya ya. Kemudian kapasitasnya 90, 60, 50 di sebelahnya. Kemudian perbedaan baris, selisih yang tadi, yang sudah dihitung tadi. Kemudian yang bawah adalah kebutuhan gudang. Yang bawahnya lagi adalah perbedaan kolom. Nah, tadi sudah dapat kan nilainya. Jadi yang terendah, yang nilai paling tertinggi, dari selisih adalah 9. Nah, maka yang akan dirubah adalah baris P. Nah, dari yang terendah, dari yang nilai yang tertinggi dari perbedaan baris, kemudian di biaya cari yang paling terendah. Yang paling terendah adalah 10. Nah, maka kita lihat nih.
P itu bisa mengirim 50, sedangkan gudang B itu butuhnya adalah 110. Maka yang P itu semuanya dikirim ke B sebanyak 50. Maka yang P sudah selesai kan? Sudah habis karena semuanya sudah dikirim ke P. Maka yang dipilih adalah PB sebanyak 50. Maka P karena P-nya sudah semuanya dikirim ke B, maka kita hilangkan baris yang P. Nah, ini hilangkan baris P. Selanjutnya seperti ini. P hilang ya. Nah, sekarang buat selisih lagi. Ini masih 3, yang perbedaan baris, yang W masih 3, karena 8 kurang 5, yang H 5, 15 kurang 10. Nah, kalau perbedaan kolomnya agak-agak berubah karena tadi P-nya hilang. Jadi 20 dikurang 15, 5, 20 dikurang 5, 15, 10 dikurang 8, 2. Nah, sekarang cari lagi yang paling tertinggi. Paling tertinggi adalah 15. Maka yang kita lihat adalah kolom B. Nah, kolom B cari biaya yang paling terendah. Biaya yang terendah adalah 5. Maka W itu mengirim ke B. B itu sisanya butuh 60. Maka yang B selesai kan? Tadi di P-nya 50, kemudian sekarang 60-nya dari W. Maka nanti yang hilang adalah kolom B. Berarti yang dipilih adalah WB sebanyak 60 dan yang dihilangkan adalah kolom B. Nah, jadi ini hilang. Kita buat perbedaan baris lagi, berarti 20 dikurang 8, 15 dikurang 10. 12 dan 5 di perbedaan barisnya. Band kolom nggak berubah ya, karena kolomnya masih tetap ada 2. Oke, kita pilih lagi yang paling tertinggi. Yang paling tertinggi adalah pada 12. Nah, cari nilai terendah adalah 8. Kita lihat, W itu kapasitasnya tinggal 30, karena tadi sudah dikirim ke B. Sedangkan untuk C butuhnya 40. Jadi semuanya yang W kita kirim ke C. Banyak 30. Maka baris W hilang. Baris W-nya hilang. Yang dipilih adalah WC 30, kemudian yang dihilangkan adalah baris W. Yang terakhir adalah seperti ini. Ya, 50 berarti dari A. Kemudian yang H dikirim ke A sebanyak 50. Kemudian yang H dikirim ke C sebanyak 10. Nah, maka pilih XA 50, XHC 10. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, kan. Ini nilainya ketika dikalikan langsung dapat 1890. Nah, itu bisa kalian nanti sambil dilihat halaman 100 sampai 100, 101 sampai halaman 102. Nah, gitu ya. Nah, ini udah selesai. Ini adalah latihan soal. Nanti latihan soalnya kalian kerjakan. Metodenya pakai tiga-tiganya bisa. Jadi nanti kan ini sebenarnya materi ini sampai pertemuan ke 9, 10. Nah, 9, 10 jadi nanti pas pertemuan 10-nya kita digunakan untuk latihan soal 3 metode ini. Nanti hasilnya bisa dapat semuanya sama kok. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.